Sorry to disturb you, English teacher. Yeah, I would like to motivate like this. Yeah. I would like to So, is example of learning English directly, langsung speak to foreigner, orang asing, or native speaker. Native speaker ini penutur asli bahasa Inggris. English native speaker means people who speaks English. For example, from America, from Australia, from Canada, for example. Australia, England, ya, England, Australia, or America, they speak English. So if you want to speak English well, please try to do this. Ya, mencoba. Nggak usah takut. Toh dia nggak kenal kamu, kamu nggak kenal dia. Jadi nggak usah takut. Ini langsung. Do you know that this is in Malioboro? Ya. motivate my students to speak English, but they don't have much time to look for foreigners like you here. So yeah, I would like to send to show the video to my students. Yeah. By the way, yeah, okay. Yeah, I said to him, I would like to make a video to help my students. So I like to make a video and interview, to make the video and then to show to my student to practice English. Nah, sekarang in Indonesia. it's my second day. You been in Indonesia how many days? Second day. So I arrived yesterday. Oh, what you doing in Indonesia? Just Curious. vacation. Just for curious. Yeah. You Yeah. earn in this moment. Yes. so you can use your English bravely, dengan berani, tidak usah takut salah. For example, ask me question. Misalnya tanya saya satu aja pertanyaan, apa bebas? Iya, bebas. Apa aja bebas. Nama boleh, kerjaan boleh, apa boleh, hobi boleh. Apa misalnya? Hobi misalnya. What's your hobi? Gitu aja. Atau bahkan tidak usah lengkap. Hobi, nah gitu aja. Ya, jadi ngomong itu tidak usah lengkap. Tapi ya dengan sopan ya. Hobi, oh otomatis berarti kamu nanya saya hobi. Ya. Coba nih, hobi? Oh, I like watching video. Yeah, watching my video because I have YouTube channel, and then I like making video content, yeah, especially for education, for learning English. Jadi biasanya terus misalnya. Tapi kalau mau lengkap ya, what's your hobby? Coba say, what's your, iya gitu aja. Terus misalnya name, coba nama, name Pak Zain. Coba lengkapnya lagi, what's your name? Ingatnya aja, ingatnya apa? Ingatnya nama. Itu pisang, dimakan. Pisang. Namanya apa? Name, ingatnya nama name ya name, itu aja. Nggak usah mikir sopan atau tidak ya. Yang penting yang ditanya jawab berarti oke, gitu ya. Walaupun orang asing, name itu aja, what's your name itu aja. Kalau ingat ya what's your name. Kemudian langsung tanya profesinya. Guru, sana coba saya. Guru apa guru? Teacher itu aja coba tanya. Teacher, yes, I'm teacher. Kalau misalnya orang asing ditanya aja misalnya teacher itu aja atau apa lagi misalnya apa misalnya engineer misalnya gitu. Apalagi misalnya soldier gitu aja. Kalau misalnya dia kelihatan strong gitu kan, kamu boleh nanya aja soldier, tentara gitu ya. Ya beberapa kata aja kamu hafalkan. Apa teacher, apalagi tentara,
soldier, udah 2-3 kata aja cukup. Kemudian apalagi petani, farmer. Dan nanti ketika walaupun 3 tapi yang ingat hanya teacher ya teacher aja tanya. Yang ingat farmer ya udah farmer misalnya. Nah, 3-3-nya ya sambil nunjuk teacher, ya, farmer, soldier. Oh enggak semua misalnya I am a banker, orang bank ya misalnya. I am a doctor gitu kan. Jadi gitu aja ya. Ini anak ini kan juga berani ya. When apa istri no you don't know that no you married No, Right. when you married No, I'm single. I don't have wife. No wife. why Because why should I have? oh yes It's normal in Europe. you already in the No, I haven't been to the mission. No. can we Go Go. to the mission. Yeah, is it nice inside? I don't know, but you have to explain me the history. oh yeah okay Okay? thank you for my ask question and you apa jawab bentar I forgot jawab No problem. thank you sir. Ya gitu. Jadi dia kan nggak bisa bicara lancar, murid saya. Maksudnya ada tersendat. Oke, seperti kamu kerja katanya. Just speak, ya bravely dengan berani. Lama-lama bisa. Terus coba yang berikutnya cari. Interviewing. Nah, bawahnya interviewing student. Ya, oh ya itu juga oke. Bahwa itu kan ya oke ya. Nah. Yeah. To make it short, you want a picture or what? Yes, we are. Where are you from? Where are you from? Germany. Are you solo trip? Yes. Oh my gosh. Since 2 weeks. Oh, 2 weeks. 1 more week to go. 2 weeks in Bali or go? Bali. Oh, or in Bali. Yeah. Okay. You wanna go in Bali? Oh, we've been to Thailand. Oh, Thailand. And Oke, berani kan? Tuh. Ya, lebih berani. Mungkin kalau nggak sendirian nggak bisa ya Pak, sama rombongan seperti ini kan. It's okay. But if you have friends ya. Ini kita kan di Bali kan. Jadi ada rombongannya. Just spend ya beberapa menit aja every day or every week. Have you been to Keraton? Pernah ke Keraton? With whom? Dengan siapa ketika itu? With whom itu dengan siapa? Kakak. Oh, kakak yang mengajak. Bayar. Ya, yang jelas ada tiketnya. Tiketnya mungkin 15.000 ya. Ya, nanti kalau kakak mau diajak lagi ya. Minta kak, saya diajak, saya mau dekati turis gitu jadinya gitu ya. Kalau ini di Bali. Ya. Di Keraton ada juga, just approach, dekati mereka, and invite to speak, diajak bicara. Please approach, dekati, ya, and then try to speak English like this. Ya. Berani kan anak-anak ini kan, nggak usah takut salah. Pertanyaannya juga sederhana kan. Yes. make Wonderful trip. Yes. Oh, this is very touristic, Oh. but beautiful. I love it. Yes. It's okay to go now. Saya misalnya Bali indah, coba English please. Bali indah? Iya gitu aja, itu bahasa Inggris. Nggak usah terlalu lengkap dengan is Bali beautiful. Nah, kan itu kalimat lengkap. Nggak usah lengkap. Yang penting ada kata Bali, ada indah. Dengan nada bertanya. Bali beautiful? Nanti kan dia bilang, oh ya, I like. Begitu ya. Jadi apa yang diomongkan nggak usah nunggu lama-lama. Karena nunggu lama nanti kamu nggak bisa bicara terlalu lama ya.
Baru nanti kalau udah bisa Arab bisa tambahi kata-kata misalnya is Bali beautiful, ya. Atau what do you think of Bali, apa pendapatmu tentang Bali gitu kan. Terus nah setelah itu mungkin nanya, itu kan umum, dia mau jawab karena umum bukan rahasia. Nanti mungkin nanya, kamu dari Amerika gitu aja coba. Kamu Amerika gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Coba, kamu Amerika coba. You Amerika, gitu aja udah ya. Kalau mau lengkap ya, are you from America? Gitu. Nah, kalau lama ingatnya, nanti nggak jadi dia masuk keburu pergi kan. Langsung aja, you America, no, Holland, gitu, Amerika, Amerika ini, Amerika, ya, you from Holland, gitu aja, ya, you Kanada, gitu aja, gitu ya. Oh my God! Mr. Zen, tambahin nilai kita 99. Busy. Hello, sir. Where do you from? I'm from Germany. Oh, Germany. Yeah. What's this Yes, it's three guys. With them, we are together here. Oh, On holiday. yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a nice day. Yes, nice to meet you. Ya, gitu ya. Bismillah. What's your name? Kemudian ya seperti ini tadi ya. In my journey of college, I masih my friend satu di Jakarta. Oh, yeah. And why are you interested in continuing in that field of study? Because my Background. background and Yeah, why are you interested? Artinya why do you like? Ya. Mengapa ingin melanjutkan di jurusan teknik tadi ya? Because especially my future is want to be surveyor of geodesy. Oh, I So see. it's all because he want to be survey geodesi gitu. Geodesi teknik ya kan gitu ya. Jadi begitu. Jadi misalnya saya wawancara kamu ya sama seperti ini, cuma mungkin masih sederhana ya. What's your name? My name is Zul. What's your hobby? My hobby football. Football. Dan where do you live? Bala Catur, Kambing, Harum. Jarum. Good. How do you go? Go-nya penting, yang penting artinya pergi ke sini. How do you go to PKPM? Student. How do you go? Artinya by bike, by motor, by bus. Motor? Motor. Motor ya, by motor ya. How do you go? Artinya bagaimana kesininya? How do you? How ada kata how, ada kata how berarti bagaimana, naik apa? How do you go? How do you go? By bus misalnya gitu. Kemudian what subject do you like? Subject itu pelajaran. Jadi ada subject you like, berarti pelajaran yang kamu suka. What subject you like? History, sejarah, biologi, ekonomi, social, Indonesian language, bahasa Indonesia, sport, fikih, ya, Islamic ya, Islamic law, fikih, ya, good. Islamic law atau fikih, gitu ya, good. What do you want to be? Want to be artinya ingin jadi apa? I want to be, coba, I want to be English teacher or fikih teacher or farmer, petani, or fikih teacher ya gitu ya, teacher ya. I want to be a teacher, good. With whom? With whom artinya dengan siapa? Kalau ada with itu dengan, whom itu siapa? With whom do you live here? Brother, sister, father, mother? Alone. Alone ya. Good ya, gitu ya. Jadi ini kalau contoh
mewawancarai siswa. make a map and the detail is so little detail. I see. Yeah. Mapping on the land or on the sea? Mapping on the land, mapping on the sea, and so on. Oh, I see. Very good. Ya, jadi dia pelajarannya itu memapping, membuat peta, ya, membuat peta. Good. Bawahnya lagi juga. Yang interviewing, atasnya mungkin. Coba yang paling atas. Sama interviewing juga paling atas. I'm feeling Apa? Sama. Ya ini yang. wonderful thing. Oh, yeah, and you look very happy today because you are going abroad. Yes. Yeah, this week. This week. Okay. I feel like it's not this week, but this month. Ini yang mau ke Kanada ya, lulusan MAN 1. I'm going to Canada first, and then 1 or 2 days, maybe I go to Canada. That's good. So Canada. you have prepared everything. Yeah. What have you prepared to do this to take this study? So I prepared everything, like the tangible one and the intangible. The intangible is, of course, I prepared my academic reports and then my English skills, which has been improved over the months, over the years. And then the tangible one, I have. Ya, he has to prepare, harus mengurus ya, menyiapkan, masuk English skill juga, bahasa Inggrisnya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu gambaran ya. So I give you example, sudah saya berikan contoh apa? Example of interviewing foreigner or native speaker, menginterview orang asing. Kalau udah sampai situ udah lumayan ya. Dan yang lebih mudah lagi apa tadi? Interviewing orang kita ya. Mungkin interview Pak saya guru atau interview teman gitu ya. Gitu ya, diantaranya itu. Ya, sekarang lihat yang ini. Ini contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk belajar. Lihat nih, Julia Frost yang itu Julia Frost kan teks nomor 1. Maka dia gambarnya teks nomor berapa? Juga 1. Ya, kalau coba dibaca, Julia Frost works large office. Large office. Apa artinya? Julia Frost work apa? Bekerja di kantor besar. Ya, jadi kalau ada dua kata dibalik ya. Large office berarti artinya office yang large. Tinggal kamu cari di kamus di HP ya. Terus dilihat gambarnya. Betulkah Julia Frost itu bekerja di kantor besar itu? Betul ya, itu ada gambarnya Julia Frost. Ya. Yang Julia Frost yang mana kira-kira? Nanti dilihat di kalimat berikutnya, dibaca. Work start at 9. She often gets there late. Ya. Coba diartikan. Pekerjaan mulai jam 9, tapi dia sering sampai sana terlambat. Ya, gets there artinya sampai. Coba lihat siapa berarti Julia Frost, yang mana gambarnya kira-kira? Yang di pintu. Ya, yang di pintu ya. Ya, dan dilihat jamnya itu 9 lebih 5 ya kan? Jadi work start at 9. Padahal dia ketika masuk pintu jam berapa? 9:05. Jadi kalau untuk mengatakan jam lebih pakai angka saja 9:05. 9:05 gitu ya. Kalau seperti ini, jadi angkanya aja disebut 9:05. Berarti apa? 9:05. Enggak usah pakai quarter, enggak usah pakai past, cukup 9:05. What time is it? Kalau kamu punya jam ditanya 9:05 gitu aja ya. Sehingga kamu perlu menghafal cukup 1 sampai berapa? 12 ya. Atau sisanya menit berarti sampai 59 ya.
Coba kalau jam 1.25 Pak. 1:25. 2.50 2:50. Ya kan? 2:50. Kalau 3.75 3:75. Ada nggak jam 3.75? Enggak ada ya. Itu kan harga apa itu? Kalau 1.25, 2.50, kalau 3.75 itu kan bukan ya. Terus berikutnya coba sambil nanti lihat gambar. She is baca. She is 5 minutes late today. Dia 5 menit terlambat hari ini. Ya terus. Ya betul kan itu jamnya lihat. Ya kan 9:05 kan? Ya terus. it is 9:05. Ya, jadi ini boleh dibaca aja yang di kolam kurung aja, enggak usah it is 9:05. Cukup it is 9:05. Coba dibaca. It is 9:05. Enggak usah yang it is 5:09 itu terlalu lama ya, padahal bisa kita ganti menjadi 9:05 saja. 5:20 ya 9:20. 5.50 ya 9.50 ya 9.50. Sehingga nanti dilihat ya angka 1 sampai 59. Terus berikutnya, two typists are talking about her. Diartikan kira-kira 2 orang juru ketik. Ya type itu mengetik ya. Dan di komputer kan ada tuh type. 2 orang juru ketik terus sedang membicarakan dia ya, talk about, dari kata talk about. Kalau tanpa ing berarti talk about, membicarakan dia ya, sedang bicarakan dia. Lalu pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya das baca das. Oh ya lihat dulu, betul kan sedang membicarakan kan itu gambarnya. Oke, they are talking about her ya. Terus berikutnya, no she often comes late. Artinya, apakah manajer tahu dia sering datang terlambat ya? Mana yang kata artinya? Comes tak artinya datang toh? Ya kan, often artinya sering ya. Jadi apakah manajer tahu bahwa dia sering datang terlambat? Terus jawabnya no, he doesn't. Jadi ini yang omongan 2 orang itu ya. Artinya apa? Dia tidak tahu. Ya siapa yang tidak tahu? Manajernya. Dia tidak tahu. Lalu he often comes late too. Apa artinya? Dia atau manajernya sering datang terlambat juga. Gitu kan? Ini kan sederhana. Sederhana, gitu kan? Ternyata kalimat itu ada yang berkata kerja seperti work, itu kata kerja. Nanti yang lain contohnya apa? Berlayar, belajar, menari gitu ya. Jadi kalimat itu ada yang berkata kerja seperti works. Sehingga nanti menginggriskannya sebisanya aja. Ketika bisa work ya works, enggak usah pakai working, enggak usah diingat-ingat yang sulit-sulit. Misalnya my father work, itu aja kan Julia Frost work, Julia Frost bekerja. Kamu ingin bilang misalnya sekarang cerita sama saya untuk lebih berlatih, ayah saya kerja di mana coba? My father works in apa tadi? Apa Tarakan gitu. Perusahaan apa tadi? Udang gitu kan? Gitu. Terus kata kerja berikutnya start. Mulai itu juga kata kerja, memulai. Gitu aja. Pekerjaan mulai. Cuma pekerja work di sini sudah kata benda ya. Pekerjaan mulai jam 9. Kemudian istilah-istilah get there itu hanya dihafalkan aja sampai sana. Ya. Misalnya kamu mau kerja di wawancarai, can you get there? Can you get to the office? Get artinya sampai. Can you get to the office at 9? Bisa kau sampai di kantor jam 9? Yes, I can get. Can get. There itu hanya diartikan di sana. Tapi yang penting get-nya itu sampai. Late itu hanya keterangan artinya terlambat. Kemudian ada kalimat yang tidak berkata kerja. Lihat she is ya, itu berarti tidak berkata kerja ya. Kan nggak ada kata kerjanya kan? Nggak ada mengambil, menulis, berteriak atau berjalan kan nggak, cuma langsung 5 menit. Makanya kalimat yang tidak berkata kerja biasanya kalau bahasa Inggris tambahnya is atau are gitu ya. Tapi ketika kamu lupa ya bilang aja
Maaf saya terlambat 5 menit. Kau bilang aja gimana? Sorry, I late. Gitu aja. Tapi kalau mau lengkap, I am late. Sepertinya she. Di sini, she is 5 minutes. Ya. Kalau lupa ya, she 5 minutes late. Gitu aja kan. Jadi is itu hanya untuk menunjukkan bahwa kalimat ini tidak ada pekerjaan. Misalnya I am. Kalau she ya she is. Kalau lupa ya she ya kalau nggak lupa ya she is late. Ya gitu ya. Kalau nggak lupa. Kemudian ketika mau ngomong 95 ya 95. Itu kan hanya menunjukkan sekarang ini. 95 gitu aja. Nah, ini kata kerja lagi, talking about artinya sedang. Itu hanya diartikan sedang ya, pakai ing ya. Ya, kalau menunjukkan sedang ya pakai ing. He is talking. Kalau I am talking. Kalau they are talking. Sedang bicara. About artinya tentang. Karena kalau mau bertanya gitu aja. Walaupun nggak pakai das, coba kamu paham nggak? Manager no. Nah, she comes late. Nah, coba diartikan kan tanpa das aja kan kamu paham tuh? Nah, kalau mau lengkap pakai das. Jadi iya, kamu misalnya mau tanya temanmu, manager no, itu artinya apa? Manager tahu, gitu aja. Termasuk gini, kamu tahu, langsung aja, you know, gitu, ya. Jadi kamu lihat aja, manager no, itu artinya manager tahu. Misalnya kamu tanya Pak Zen, Anda tahu, ya udah, you know, gitu aja. Misalnya, you know, my father is teacher, ya gitu aja. Kalau sini apa? You know atau manager know, she comes late gitu ya. Itu kan cuma bahasa sederhana kan. Manager tahu dia datang terlambat atau sering. Open itu hanya tambahan keterangan artinya sering. Ya walaupun tanpa das kan. Ya. Tapi kalau mau pakai das ya lebih baik. Das artinya apa? Hanya membantu. Hanya membantu dalam bahasa Inggris karena ada kata kerja no, das. Sama dengan do you know. Kalau nggak pakai do nggak apa-apa. Kalau you pakai do. Coba kamu tanya saya. Kamu tahu coba Inggrisnya apa? Do you know? Gitu. Kalau apakah manager tahu? Does the manager know? Untuk he dan she pakai does. Itu nggak usah diingat-ingat. Langsung aja contoh yang paling mudah. You know? Nah, you know I am a student of PKBM. Gitu. Kamu tahu saya siswa PKBM. Kemudian saya tanya kamu. You know? I'm an English teacher, gitu aja. Tapi kalau mau lengkap ya Pak Zen harus bertanya dengan do you know I am English teacher. Ya. Nah, jangan lupa kata M-nya I. Yang penting ada saya guru. Do you know atau gini yang singkat. You know I teacher. Ya, kan terpaham tuh? Tahu saya guru. Kalau mau lengkap do you know I am English teacher. Ya. Coba kamu tanya saya. Anda tahu saya siswa PKBM coba. You know I am tanpa M lah biar singkat. You know I student of PKBM. Mau lengkap. Do you know I am student of PKBM. Ya. Jadi lihat gambarnya. Kalau dilihat gambarnya, kalau saya tanya where does Julia work? Where artinya apa? Diingat-ingat. Where artinya di mana? Where does Julia work? Coba dijawab di situ kalimatnya tuh. Julia works in lodge. Itu di teksnya. Julia works in. Kalimat pertama. Julia works in lodge office. Ya kan saya tanya where does, di mana kan? Where does, jawabnya works in. Ya, gitu ya. Kemudian when does the work start? When does the work start? Kapan? When itu kapan ya? Kalau where tadi di mana ya? Kalau when kapan? Kapan pekerjaan mulai? Dijawab. Work start at 9. At 9 ya. Kemudian kalau saya tanya lagi, does Julia gets there late? Langsung jawabnya yes, ya kan? Jadi sebenarnya tidak usah pakai does. Julia gets to the office late. Apa artinya? Julia sampai di kantor terlambat? Jawabnya yes, ya. Tapi kalau mau lengkap, does Julia, ya. Does Julia gets to the office late? Gitu ya.
atau gets there late. Ya. Yes, jawabnya. Kalau nanya lagi, how much late? Berapa banyak terlambatnya? How much? 5 menit. 5 minutes, gitu kan? 5 minutes. Ya. Kemudian, what are the two typists talking about? What itu artinya apa yang sedang dibicarakan? What are the two typists talking about? Apa yang sedang dibicarakan oleh dua pengetik? About? Julie? Iya, gitu ya. Jadi kalau ada what, apa? Kalau tadi ada when, berarti kapan? Waktu. Kalau ada where, di mana? Ini kalau ada orang asing tanya, where do you live? Jogja. Ya. Kemudian kalau kamu kerja, misalnya di toko, when do you work? Ya, when itu berarti kapan, jam berapa, hari apa, gitu ya. Kemudian, the manager know, Julia often comes late? No, gitu ya. Kalau mau lengkap, pertanyaannya, does the manager know, she often comes late? No. Ya, jawabnya, no, gitu ya. Jawabnya, no. Why? Sekarang kalau ada kata why, kira-kira jawabnya apa? Why artinya mengapa? Why does the manager know? Mengapa manajer tidak tahu that Julia comes late? Jawabnya Indonesia dulu. Karena manajer juga sering datang terlambat. Coba Inggrisnya sebisanya. Inggris kan sebisanya because. Untuk mengatakan sebab itu because. Because manager often comes late too. Kalau mau dihafalkan ya sering itu bahasa Inggrisnya often kalau mau nambahin. Kalau nggak tahu ya nanti kamu pakai bahasa Indonesia. Because the manager sering. Itu yang penting itu susunannya, bukan soal kamu ingat kata-katanya. Because the manager sering come, karena kamu ingat kata come ya sering comes terlambat. Nah, kata terlambat juga lupa ya udah. Because the manager often sering comes late too, atau sering comes terlambat juga. Kalau nggak tahu kata juga, kalau tahu ya too, gitu ya. Jadi intinya ngomong itu tidak usah takut sampai berhenti bicara. Ya, misalnya ketika perkenalan, my father is petani, itu gitu aja. Bahkan tanpa is juga paham. My father petani, my mother penjahit, gitu ya. Penjahit. Ya. Penjahit itu kalau perempuan, kalau laki-laki apa? Penjahat. Bukan ya. Nanti tawanya perubahan hurufnya. Gitu ya. Jadi ini contoh belajar bahasa Inggris dengan bahasa yang mudah tapi bisa untuk latihan percakapan, gitu ya. Gitu, misalnya dari nomor 1 aja kamu bisa berlatih. Ya. Question, pertanyaan? Ada kata yang sulit mungkin di masih nomor 1. Yang kayak thinking. Apa? Yang kata talking kan. Nah, talking itu dari kata talk. Ing itu hanya tambahan. Seperti hanya speak, seperti hanya write, menulis, seperti hanya live, atau apa contoh yang paling mudah, eat, eating, talk, talking, menunjukkan sedang. Tapi tidak usah pakai ing. Kamu ngapalkan aja kata now. Apa artinya now? Sekarang. Jadi misalnya what is your father? Misalnya pertanyaan bisa betul karena yang nanya orang yang bisa bahasa Inggris kan. What is your father talk? What is your father doing? Karena ing berarti sedang kan, sedang lakukan. Ayah sedang apa? What is your father doing? Atau what is your father writing? Apa yang sedang ayah tulis? What is your father drawing? Menggambar apa? Kamu jawab aja tanpa ing karena nanti kamu belum bisa pakai ing. Langsung aja misalnya ayah sedang apa? Misalnya ayah sedang apa? Ya kamu bilang aja works, gitu aja. Work kita cukup. Kalau mau tambahin kata now, dihafalkan aja now artinya apa? Sekarang. Supaya membantu pemahaman, supaya saya lebih paham. Maksudnya bekerja sekarang. Berarti work now. Itu aja cukup. Work itu bekerja, now apa artinya? Nah, tapi kalau mau pakai tata bahasa, my father, ayo say my father is working now.
Atau tanpa no juga sudah menunjukkan sedang. Tapi kalau lupa ing ya pakai now. NOW itu loh, ya. No, dan sekarang. What is your father doing? Work now, gitu aja. Bahkan tanpa no aja orang paham, ya. What is your mother doing? Memasak coba, nggak usah pakai ing, memasak. Cook ya gitu. Nah, tapi kalau kamu sedang ngomong-ngomong, kamu usahakan bahwa kamu saja kamu HP, memasak ditulis memasak Inggrisnya apa? Oh ya cook, mother cook. Nah, gitu ya. Jadi selalu bawa kamus ya di HP. Ya. Maksudnya apa? Supaya ketika lupa, gitu. Dalam sebulan aja udah banyak perubahan. Ada kata yang pengen dilihat, lihat di kamus di HP, Google Translate, gitu. Ya, gitu. Ya. Khususnya yang dari bahasa Indonesia ke Inggris, karena kan mau ngomong tuh. Kalau yang Inggris Indonesia gini, karena bacaan ya kan. Kalau yang contoh Inggris Indonesia begini, bacaan dari mulai yang sederhana seperti ini, lalu kata-kata yang tidak tahu artinya lihat kamus. Tapi kalau mau ngomong, ya, boleh menerjemahkan dari sini lalu diinggriskan kembali. Kalau lupa, boleh lihat ini, boleh lihat kamus. Ya, misalnya kamu mau ngomong. Nah ini kalau PR-nya kamu bisa ngerjakan dulu di terjemahkan. Coba ya. Sekarang kamu nyoba buka lihat buku tulismu, kemudian ditulis artinya. Nah nanti latihan ngomong ke Inggris. Silakan. Kata apa dulu yang nggak tahu dicari. Nih dilihat dulu. Kata apa yang nggak tahu artinya dulu. Kata apa? Yang nggak tahu kata apa? Force. Office. Office itu kantor. Terus large besar. Terus apa lagi? Lihat. Julian Force. Oh, Frost itu nama orang. Ya, Julia Frost. Terus, apalagi start, apa artinya start? Mulai. Terus, often, sering. Gets there, sampai sana. Kemudian late, apa late? Telat. Oke. Terus, today apa today? Today, sekarang. Nah, sekarang. Terus, pas itu tidak usah diartikan. Langsung aja 9:05 gitu aja. Pas itu ya lewat artinya 95. Terus typist apa tadi? Typist tukang ketik. Terus talking apa tadi? Talk bicara. Terus udah, kemudian ya udah ya. Oke, sekarang dicoba Julia Frost bekerja Indonesia. Yang Indonesia yang dibaca. Julia Frost Indonesia. Julia Frost bekerja. Julian Frost bekerja. Enggak, kamu udah nulis terjemahan Indonesianya? Aku kira. Enggak. Oh, di yang ini Indonesia. Iya. Kira disuruh buat ulang. Iya, Indonesia ya. Salah. Coba kalimat pertama dibaca Indonesianya. Julia Frost bekerja di kantor besar. Ya, itu kan kalimatmu dalam bahasa Indonesia. Sekarang diinggriskan sebisanya. Julia Frost works in large office. Ya, gitu ya. Dan nanti ketika mau inggriskan enggak usah takut salah. Terus Indonesianya kedua, kalimat kedua. Mulai bekerja. Ya, kerjaan mulai jam 9. Tapi dia sering datang terlambat. Inggriskan sebisanya. Work starts at 9, but she often gets there late. Indonesianya berikutnya. Dia 5 menit terlambat. She is 5 minutes late today. Terus berikutnya. Sekarang jam 9. Indonesianya dulu. Sekarang jam 9:05. Ya, Inggriskan. She is 5 minutes late today. Terus berikutnya. Dua pengetik. Sedang bicarakan. Two typists are talking about her. Terus, apakah manajer tahu? Dia sering terlambat. Nah, itu Indonesianya kan, Inggrisnya sekarang. Does the manager know she often comes late? Ya, terus berikutnya. Tidak, dia sering terlambat juga. Inggriskan. No, he don't.
She often he often comes late too. Nah, sekarang hanya lihat gambar. Hanya lihat gambar, terus setelah Indonesianya dulu sebisanya. Jadi apa yang dilihat di gambar dan apa yang bisa diceritakan dalam bahasa Indonesia. Satu kalimat dulu dalam bahasa Indonesia, lalu diinggriskan. Coba lihat gambar. Julia Frost bekerja di kantor besar. Nah, lihat gambar saja, inggriskan. Julia Frost work in large office. Nanti ketika kamu mau memperkenalkan ya, I work, my father works, I work in Pak Pia, ya. My father works, my mother works, gitu kan? She works gitu. Jadi maksudnya ini ketika nanti kamu ngomong ya. Terus yang kedua, melihat gambar saja. Pekerjaan mulai jam 9. Bekerja mulai jam 9. Nah, inggriskan sebisanya. Work start At 9. Ya, misalnya kamu ngomong kepada temanmu, I work in, ya, misalnya Gajah Mada University, I work in Pak Pia, factory Pak Pia company atau apa misalnya, in batik, ya, batik painting misalnya gitu. Kemudian kamu bilang work at gitu kan, sambil baca work at 9 gitu. Terus inggriskan, karena Julia sering terlambat. Lihat gambar, Julia sering datang terlambat. Inggriskan Indonesia dulu. Julia sering datang. Julia often. Enggak, dilihat gambar lalu ngomong Indonesia. Julia sering datang terlambat. Inggriskan. Julia often comes late. Itu ya. Nah, sekarang Indonesia masih. Lihat gambar saja. 5 dia 5 menit terlambat. Dia 5 menit terlambat. Inggriskan sebisanya. She is 5 minutes late, gitu kan? She is 5 minutes late. Kemudian berikutnya. Sekarang jam 5 Indonesianya. Sekarang jam 9 lewat 5. Inggriskan. Hanya lihat gambar. It is 9:05 gitu. Nanti dihafalkan ya. Sampai 59 ya, 95 ya 95. Terus berikutnya itu lihat dua orang pengetik sedang berbicara tentang Julia. Inggriskan sebisanya. Two typists here are talking about her. Ya, terus pertanyaan dari salah satu pengetiknya, apakah manajer tahu Julia sering datang terlambat? Inggriskan. Does the manager know? She often comes late. Ya, manajer tahu, apakah manajer tahu Julia ya? Does the manager know Julia often comes late ya? Kemudian jawabnya salah satunya lagi tidak. Dia diganti aja manajer. Tidak, manajer sering terlambat juga. Coba. Tidak, sering datang terlambat juga. No, he doesn't. Manager often comes late too. Gitu ya. Nah, nanti kayak gitu diusahakan.